Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebuah kisah yang mengajarkan tentang keutamaan sedekah. Karena gemar bersedekah, seorang pria selamat dari bahaya yang mengancam dirinya. Padahal pada waktu itu, dirinya pun mengalami kesulitan ekonomi. Lelaki yang dimaksud itu hidup pada zaman Nabi Sulaiman. Ia tinggal bersama istri dan anak-anaknya yang masih kecil. Di samping rumahnya, ada sebuah pohon besar dan rindang, banyak burung yang hinggap dan bersarang di atas pohon rimbun tersebut. Dalam kitab Tankihul Qaulil Hadits karya Syekh Nawawi Al-Bantani, disebutkan pada suatu hari, sang istri memintanya untuk memanjat pohon itu dan mengambil telur dari sarang burung merpati. Telur itu akan dijadikannya makanan bagi anak-anak mereka. Laki-laki itu pun lantas melakukannya. Tak lama kemudian, induk merpati kembali ke sarangnya. Betapa terkejutnya ia mendapati bahwa telur-telurnya telah hilang. Burung tersebut lantas mencium aroma masakan dari arah dapur rumah sekitarnya. Akhirnya hewan itu menyadari, seseorang dari rumah tersebut telah mengambil telur-telurnya, bahkan memasaknya. Induk merpati tersebut segera pergi untuk menghadap baginda Nabi Sulaiman alaihi salam. Sambil terseduh-seduh, sang induk menuturkan kejadian tersebut kepada Nabi Sulaiman. Akhirnya, Nabi Sulaiman lantas memanggil laki-laki itu ke hadapannya dan menyuruhnya untuk bertobat kepada Allah. Setelah mengakui kesalahannya, pria tersebut berjanji kepada Nabi Sulaiman untuk tidak akan mengulangi perbuatannya itu. Beberapa hari kemudian, makanan di rumahnya habis. Istrinya lagi-lagi memintanya untuk mengambil telur merpati di atas pohon di dekat rumahnya. Suaminya itu menjawab, "Aku tidak mau melakukannya. Sebab, Nabi Sulaiman telah melarangku untuk mengambil telur burung itu," kata suaminya tersebut. "Apa menurutmu Nabi Sulaiman peduli pada keadaan dirimu atau merpati itu? Dia terlalu sibuk mengurus kerajaannya yang besar," jawab sang istri. "Bukan begitu," jawab sang suami, "aku telah bersalah karena mengambil telur merpati itu." Namun, istrinya terus saja membujuknya agar mau mengambil telur burung merpati lagi. Akhirnya suaminya itu mengalah. Ia pun memanjat pohon di samping rumahnya dan mengambil telur-telur merpati dari sarang. Beberapa saat kemudian, induk merpati pulang ke sarangnya. Ia sangat kaget dan sedih karena telur-telur yang akan diraminya sudah lenyap. Maka, induk merpati itu kembali menemui Nabi Sulaiman untuk mengadukan kejadian itu. Mendengarnya, Nabi Sulaiman pun menjadi marah. Kali ini, Nabi Sulaiman itu tidak memanggil lagi si pelaku. Beliau menyuruh dua jinnya untuk segera menghadap kepadanya. "Kalian berdua saya tugaskan untuk menjaga pohon besar tempat burung merpati ini bersarang. Begitu lelaki dari rumah samping pohon itu mengambil telur merpati ini, kalian harus meringkusnya. Pegang kedua kakinya, jatuhkan ia dari atas pohon." Kedua makhluk dari bangsa jin itu lantas bergegas pergi. Demi melaksanakan perintah, mereka pun menjaga pohon itu siang dan malam. Beberapa waktu kemudian, burung merpati itu bertelur lagi. Saat sedang mencari makan, sarang di atas pohon itu tampak kosong tak terjaga. Melihat itu, lelaki tersebut segera bersiap memanjat pohon. Belum sampai tangannya meraih sebuah anak tangga, lelaki itu mendengar pintu rumahnya diketuk seseorang. Ternyata ada seorang pengemis tua yang mendatanginya untuk meminta makan. Pengemis itu tampak sangat kelaparan, tubuhnya kurus kering, dengan pakaian yang compang-camping dan kusam. "Kami tidak punya apa-apa, maaf," kata sang istri. Namun, lelaki itu teringat ada sepotong roti yang tersisa di dapur. Itulah makanan terakhir di dalam rumah ini. Ia pun memberikannya kepada si pengemis itu. Wajah pengemis itu berubah menjadi cerah. Sambil terus mengucapkan terima kasih, pengemis itu pun pergi. "Jangan khawatir, kita masih bisa makan telur burung merpati yang akan kuambil dari sarangnya di atas pohon," ujar sang suami sebelum sang istri mendebatnya. Lelaki itu kemudian memanjat pohon besar di samping rumahnya. Ia segera mengambil beberapa telur di sarang yang ditinggalkan induk burung merpati. Dengan telur itu, ia dan keluarganya dapat makan untuk sehari. Pulanglah sang induk merpati ke sarangnya. Ia sangat kesal karena lelaki itu lagi-lagi mengambil telurnya. Perasaannya bercampur kecewa karena kedua jin yang ditugaskan Nabi Sulaiman ternyata tidak menjalankan perintah baginda.
Maka, induk merpati itu kembali menghadap Nabi Sulaiman dan mengadukan kejadian tersebut kepadanya. Nabi Sulaiman bertambah marah. Lantas, Nabi Sulaiman memanggil kedua jin yang ia beri tugas untuk menjaga pohon itu. "Kalian berdua telah berkhianat," seru Nabi Sulaiman. "Kami sama sekali tidak mengkhianatimu," jawab kedua jin itu. "Kami berdua siang malam selalu menjaga pohon itu dan sarang burung merpati ini," ujar salah satu jin itu. Namun, ketika lelaki itu akan memanjat pohon, datanglah seorang pengemis mengetuk pintu rumahnya. Lelaki itu memberikan sepotong roti kepada pengemis tersebut. "Begitu ia memanjat pohon, kami berdua hendak menahannya. Tiba-tiba dua malaikat datang kepada kami. Yang satu melemparku ke arah terbitnya matahari dan meninjuku terus-menerus hingga aku tak berdaya. Yang lainnya melemparkan kawanku ini ke arah tenggelamnya matahari dan membuatnya tidak berdaya," kata jin itu. Nabi Sulaiman pun menyadari bahwa kedua jinnya itu tidak bermaksud ingkar terhadap perintahnya. Mereka hanya tidak mampu karena malaikat terlebih dahulu mencegah keduanya. Sedekah telah menyelamatkan lelaki tersebut dari sergapan jin yang diutus Nabi Sulaiman. Demikian kisah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin, ya Robbal Alamin.